Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Hermina, hari ini bersama saya dengan Sukron. Kali ini kita bersama lagi dalam acara podcastnya dengan Hermina. Nah, hari ini saya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dokter Hari, sebelah kiri saya. Silakan Dokter Hari ya. Halo. Oke sahabat Hermina, mungkin pada kesempatan hari ini kita podcast dengan Rumah Sakit Hermina. Temanya hari ini adalah mengenai diabetes ya. Jadi mungkin sahabat Hermina yang sudah mungkin menunggu-nunggu tentang diabetes ini. Nah, pada sore hari ini kita akan kupas tuntas bersama Dokter Hari ya. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu, untuk salam sapa dulu kepada Dokter Hari. Mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Silakan mungkin Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Halo sahabat Hermina. Perkenalkan nama saya Dr. Hari Andrean, spesialis penyakit dalam. Kebetulan saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Serpong. Dan saat ini saya sudah kurang lebih berpraktek selama hampir 4 bulan di Rumah Sakit Hermina Serpong. Dokter, kenapa sih memilih Rumah Sakit Hermina Serpong, dokter, untuk praktek di sini, dok? Sebagaimana kita tahu kan memang Hermina sendiri merupakan rumah sakit yang sudah sangat berkembang ya Mas ya, dengan cabangnya yang sudah begitu banyak, dengan manajemennya yang sudah terstandarisasi, ditambah dengan pelayanannya yang memang sudah diakui oleh masyarakat. Itu menjadi salah satu faktor kenapa saya juga ingin berkiprah di rumah sakit ini. Oh iya, terima kasih dokter. Mungkin itu salah satu tujuan dokter untuk berpraktek di Rumah Sakit Hermina Serpong ya. Tujuannya kita adalah membantu masyarakat sekitar, sekitar untuk bisa berobat di Rumah Sakit Hermina Serpong ya. Dokter, kita membahas mengenai diabetes ya dok ya. Nah, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan diabetes itu dok? Bisa dijelaskan mungkin dok? Ya, diabetes itu sendiri adalah salah satu penyakit metabolik ya yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah. Jadi pada pasien-pasien diabetes kita akan menemukan adanya peningkatan gula darah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Gula darah tersebut akan kita periksa bisa melalui gula darah sewaktu, atau melalui gula darah puasa, ataupun melalui gula darah 2 jam setelah makan. Kalau berbicara diabetes nih, mungkin apakah itu kayaknya penyakit orang tua gitu, itu diabetes? Apa selalu orang tua gitu dok? Penyakit diabetes sendiri hanya tidak melulu harus berkaitan dengan orang tua ya. Jadi justru makin kesini prevalensi atau angka kejadian dari diabetes ini malah sudah banyak kita temukan pada kasus-kasus usia muda. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena memang perubahan pola hidup yang sangat bisa kita lihat sangat signifikan ya, dimana generasi muda sekarang pola hidupnya sudah jauh dari kata sehat ya, sebagaimana pola hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang tidak teratur, intake lemak, intake karbohidrat yang sangat tinggi, tidak disertai dengan aktivitas atau olahraga yang cukup, malah akan meningkatkan faktor kejadian dari diabetes ini. Sehingga tidak heran kalau makin kesini itu kasus diabetes juga sudah banyak kita jumpai pada dewasa-dewasa muda. Iya, berarti tidak melulu pada usia tua. Baik, tidak harus orang tua ya. Ini ada yang bilang kan penyakit diabetes adalah penyakit orang tua. Ternyata enggak semua itu ya. Itu adalah salah kaprah mungkin ya dok ya. Iya. Ternyata dari kalangan anak muda juga bisa terkena diabetes, karena mungkin sekarang ada pola hidupnya yang memang udah sembrono atau tidak teratur ya dok ya. Mungkin kayak makanan junk food juga kan dok kan? Iya, benar sekali. Apalagi kan anak-anak muda sekarang kayak seperti saya nih dok ya, anak muda bisa makan itu makanan yang junk food tuh enak, yang siap saji, ternyata itu nggak bagus mungkin. Dok, apa sih dok yang dapat menyebabkan diabetes itu dok? Ya, diabetes sendiri penyebabnya ada banyak faktor ya. Jadi tidak hanya satu faktor tunggal saja yang menyebabkan seseorang itu menderita sakit diabetes atau sakit gula. Dia bersifat multifaktorial. Yang pertama itu ada peran faktor genetik di sana, di mana ketika kita memiliki salah satu dari orang tua kita punya riwayat diabetes, biasanya akan meningkatkan risiko yang lebih tinggi untuk kita untuk menderita penyakit tersebut. Kemudian selain faktor genetik juga ada yang saya sebutkan tadi, faktor lingkungan ya Mas ya. Faktor lingkungan itu dari pola makan ya,
dari pola aktivitas sehari-hari, di mana pola hidupnya itu sedentary life, kurang bergerak, terus makan tinggi lemak, tinggi karbohidrat, namun tidak dibarengi dengan kegiatan olahraga atau exercise, itu juga akan menyebabkan seseorang mudah terkena diabetes. Nah, begitu juga dengan pasien-pasien dengan penyakit-penyakit lain seperti hipertensi, yang memiliki kolesterol atau riwayat penyakit jantung, itu juga akan mempertinggi kemungkinan untuk menderita diabetes ini. Jadi multifaktorial penyebabnya. Walaupun demikian, di balik itu juga ada faktor-faktor seperti kelainan pada organ pankreasnya ya, yang tidak bisa memproduksi insulin. Itu seringnya pada kasus-kasus DM tipe 1 itu juga bisa menimbulkan diabetes, atau pada kondisi tertentu yang kita namakan dengan diabetes pada kehamilan atau gestational diabetes mellitus. Itu penyebabnya karena memang ada faktor predisposisi dari kehamilannya itu sendiri yang menyebabkan seorang ibu itu menderita penyakit gula. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan. Baik, oke. Menarik sekali nih terkait diabetes ini ya. Kalau berbicara diabetes, Dok, bagaimana sih ciri-ciri diabetes itu, Dok? Ya, kalau untuk ciri-ciri, pada dasarnya seseorang yang menderita diabetes itu terkadang kita nggak bisa membedakan dengan orang normal ya. Jadi dia bisa saja silent atau tidak bergejala. Namun jika ditanyakan ciri khasnya yang sering kita jumpai di lapangan adalah pasien-pasien yang menderita diabetes itu sering kita jumpai itu mengalami gejala seperti polifagi, itu artinya gampang lapar, suka makan. Yang kedua, dia gampang haus, dan yang ketiga, dia juga sering buang air kecil. Nah, jika sahabat Hermina mengalami satu dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya untuk memeriksakan dirinya untuk diperiksa kadar gula darahnya. Apalagi jika sahabat Hermina memiliki riwayat keluarganya yang punya juga diabetes, itu lebih disarankan lagi untuk segera check up.